Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece, Re. Kali ini Mr. K bakal coba mengungkap teori-teori soal gimana nasib Bonnie ke depan. Apakah bernasib baik, bernasib buruk, atau malah menjadi the next nakama? Namun sebelum Mr. K mulai ya, pastiin buat klik like-nya. Kemudian baru kita bahas lebih lanjut. Semisal udah, Mr. K langsung menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, clue utama pada pembahasan Mr. K kali ini ya sesuai judul, sangat mengambil dari gimana Arlong Park bisa mencerminkan sedikit plot di Egghead Arc. Yaps, kalian gak salah dengar, Arc Egghead ini memang Odachi memasaknya bener-bener jelimet, ya. Tapi entah kenapa, udah di spill sejak awal dan gak tahu kenapa, emang serasa nyambung. Misalnya dengan Sabaudi Island, musuhnya sama-sama angkatan laut dan pemerintahan dunia. Terus tujuannya kabur. Karakter yang muncul pun hampir sama persis lah. Terusan di konten kita yang gak lama sebelumnya, kita juga membahas gimana paralel Dressrosa dengan Egghead ini. So, memang Egghead ini punya foreshadow sabrek dan bikin teori makin berputar menjadi-jadi. Begitupun pada Arlong Park ya. Setelah Mr. K selidiki, rupanya emang bener ada indikasi nasib Bonnie bisa jadi serupa dengan Abi. Terlihat dari banyaknya kebetulan yang nampak seolah mencerminkan kalau mau tahu nasib Bonnie, cobalah cek Arlong Park sekali lagi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, petunjuk seperti apa sih yang diberikan untuk menguatkan Arlong Park bisa menjawab nasib Bonnie di Egghead Arc? Ya, monggo lah, kita enjoy bareng-bareng. Petunjuk pertama, kesamaan Arlong Park dan Egghead terlihat pada gimana keadaan orang tua Nami dan Bonnie. Baik Nami maupun Bonnie sama-sama tidak dirawat oleh orang tua kandung mereka. Nami karena ditemukan, sedangkan Bonnie karena titipan. Kemudian Nami dijaga oleh Belmer, terus Bonnie dibesarkan dengan sangat penuh kasih sayang dan tulus juga sama Kuma. Keduanya menjalani hidup yang menyenangkan bersama orang tua asuh mereka dan menyayangi sama halnya dengan orang tua kandung. Namun kalian tahu sendiri kan gimana nasib setelahnya, baik Belmer maupun Kuma harus dihabisi oleh villain utama di arc masing-masing. Meski pada poin ini ya, pada kasus Kuma gak begitu mutlak. Belmer ditembak oleh Arlong karena upaya mengorbankan dirinya demi Nami dan Nojiko bisa selamat karena tak bisa cukup membayar upeti. Kasus serupa juga dihadapi Kuma dan Bonnie. Kuma merelakan dirinya demi Bonnie mendapatkan pengobatan dari penyakitnya. Lantas, apakah ini petunjuk? Ya, Bonnie akan kehilangan Kuma sama halnya Kuma kehilangan Belmer. Arlong dan Saturn menganggap rendah manusia biasa. Berikutnya kita menyorot ke villain utama di kedua arc ini, Rek. Pada Arlong Park, villain utamanya udah jelas si Arlong, salah satu dari fishman yang bahkan dulu sempat satu armada bersama Jinbe di bawah Sun Pirate. Sedangkan di Egghead Island, salah satu bos utama yakni Gorose, Senjai Garcia Saturn langsung turun tangan. Keduanya pun punya satu kesamaan sifat, yakni membenci manusia biasa dan menganggap mereka lebih tinggi dibandingkan manusia kebanyakan. Arlong selalu menotis bahwa ia lebih kuat dari manusia, mengingat dirinya adalah fishman yang memang secara fisik lebih kuat dari manusia biasa. Akhirnya ya, power ini membuat ia makin semena-mena. Nada serupa juga dilakuin oleh Saturn sebagai bagian dari Gorose. Ia memandang rendah manusia biasa sebagaimana ciri khas para kaum so elit gaya selangit alias Tenryubito. Di chapter 1090 misalnya ya, ketika salah satu dari Marine mencoba memberitahu Saturn bahwa Egghead masih ada agen Cyberpol, respon dari Saturn cukup nyelekit, Re. Ia mengatakan manusia pada dasarnya gak berbeda dengan serangga. Gila sih, sehebat apa ini orang nyamain manusia kayak serangga. Klaim ini bahkan terus ada hingga di chapter terbaru. Maka kalian tenang aja ya, musuh sombong kayak gini kemungkinan akan rungkat. Dan di pembahasan ini juga bakal kelihatan si Saturn rungkatnya kayak gimana.
Ketiga, villain yang berusaha mengambil keuntungan pada karakter yang tengah kesulitan. Konteksnya di sini ya, Bonnie dan Nami. Keduanya dijadikan alat mencapai tujuan. Nami ya, Arlong memanfaatkan niat baik Nami demi bisa membebaskan kampung halamannya sehingga terus memaksanya menggambar peta. Apa yang terjadi pada Bonnie Rek bisa dibilang lebih ngenes ya. Sedari kecil, Bonnie bahkan langsung dijadiin kelinci percobaan oleh Sarto. Bonnie diuji coba dengan diberi ekstrak buah iblis buat melihat gimana reaksi buah iblis bisakah didapatkan melalui ekstraknya aja tanpa harus memakannya. Wow, dilihat dari omongannya ya soal ibu dari Bonnie yakni Ginny, terlihat eksperimen satu ini bahkan udah ada sejak Bonnie dalam kandungan. Aduh, bukan manusia ini Rek. Sehabis mengambil keuntungan kayak gini ya, baik Arlong dan Saturn telah merampas kebebasan Nami maupun Bonnie. At last, Nami akhirnya bisa mencapai kebebasannya kembali dan tak menutup kemungkinan ya Bonnie juga akan sama. Keempat ya, Arlong dan Saturn membuat skenario janji palsu. Pada kasus Arlong ya, ia menetapkan harga agar Nami bisa membeli kampung halamannya. Nami dengan susah payah mengumpulkan semua uang yang ada dan sempat juga nyolong going merry. Di ujung perjanjian ketika Nami harusnya udah mencapai uang yang cukup, malah dirampas begitu doang, mana dalangnya Arlong pula. Di chapter 1103, Bonnie bisa dibilang mengalami nasib yang sama yang terjadi pada ayahnya Kuma ya. Sang ayah membuat perjanjian sedemikian rupa demi kesembuhan Bonnie dari penyakit misterius. Begitu dibongkar asal-usulnya, ternyata penyakit Bonnie adalah efek samping dari eksperimen keji Sato. Ini dua villain yang bener-bener hatinya udah rusak Rek. Saturn malah jadiin ulah dia sendiri keuntungan buat merampas Kuma dari Bonnie. Nami dan Bonnie pada dasarnya tengah mencari pahlawan yang dapat menyelamatkan mereka bisa keluar dari belenggu penderitaan mereka saat ini. Nami yang dulu ragu akhirnya meminta pertolongan kepada Luffy, mempercayainya dan kemudian mendapatkan happy ending atas segala perjuangannya. Bonnie memang tak secara terang-terangan langsung mengatakan atau meminta pertolongan kepada Luffy. Tapi kita gak boleh lupa ya, bahwasanya Bonnie sangat mempercayai sang prajurit kebebasan yaitu Nika. Bonnie mempercayai ini karena terus mendapatkan cerita dari Kuma. Ia pun meyakini ya Nika dapat membebaskan dan menyelamatkan ayahnya. Nah, di chapter 1103, Bonnie mulai menemui keraguan ketika Saturn menyampaikan fakta soal kekuatannya. Apakah akan ada pernyataan langsung dari Bonnie untuk meminta tolong kepada Nika bersama dengan Luffy yang bangkit dan siap bertarung sekali lagi, Rek? Gomu no. Keenam, kita diberi hint relasi Arlong Park dan Egghead Island dari Gomu no. Loh, kok bisa? Oke, kalian ingat bagaimana Luffy mengalahkan Arlong? Yaps, benar, Gomu no. Luffy memanjangkan kakinya sampai menembus atap, kemudian menghantam Arlong sampai Arlong kalah dengan kaki itu. Nah, sekarang kita coba buka di chapter 1101 ya. Ketika Kuma tengah mengunjungi East Blue, kebetulan ia juga melihat Luffy tengah melatih Gomu no. Apakah ini kebetulan semata? Villain dengan tingkah yang sama akan dikalahkan dengan cara yang serupa. Jangan lupa Rek, sekarang 2024 dan udah 1100 chapter lebih. Maka kemungkinan ya cara mengalahkan Luffy emang setipe tapi dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Yang jelas sama-sama menginjak lah pokoknya. Kebayangkah jurusnya bakal apa sebutannya? Iya, itu adalah Gomu no Donsutanbu atau Bajrang Stamp. Luffy dengan wujud raksasa nikahnya akan langsung menghabisi Saturn layaknya menginjak serangga. Mana pas banget pula udah kayak serangga kekuatannya Saturn. Jika benar, kita akan melihat gimana Luffy akhirnya bisa nginjek Gorose dan bakal bikin geger satu dunia, baik dunia fiksi maupun dunia nyata. Nah, semua hint dari Arlong Park yang nyambung ke Egghead Island udah coba Mr. G bongkar semua. Maka mari kita bahas nasib para gadis di ending masing-masing, Re. Pada kasus Nami ya, kebetulan Nami memang bergabung dengan bajak laut topi jerami karena ia punya cita-cita untuk membuat peta dunia. Nah, menjadi nakama Luffy memang mendekatkannya pada mimpi itu. Lalu pertanyaannya, gimana dengan Bonnie? Tujuan Bonnie bisa dibilang masih linear dengan bajak laut topi jerami, Re. Mencari Nika. Luffy jawabannya, mencari cara untuk membalas dendam ke pemerintahan dunia.
Kebetulan SCP Crew tengah menuju One Piece dan berusaha membongkar rahasia dunia lain. Apalagi bajak laut topi jerami punya hubungan emosional tersendiri ke Kuma. Kemungkinan ya Bonnie pada akhirnya bisa aja ya memutuskan untuk percaya dan berjalan bersama SCP Crew kelak. Dari pola yang sama ini, apakah Bonnie akan benar-benar menggenapi 10 kru yang diinginkan oleh Luffy? Semisal semua pola ini benar dan menjadi jawaban, siapkah kalian menyambut Bonnie sebagai the next nakama, Rek? Ya kalau salah ya emang Mr. Kapes lagi, Rek. Intinya, nasib Bonnie akan berkemungkinan besar happy ending, kecuali di satu titik, keadaan Kuma. Mr. K gak berani jamin apakah Kuma bisa diselamatin atau enggak, tapi Mr. K lebih prefer mati, Rek. Walaupun bakal jadi kesedihan luar biasa sih. Mr. K aja udah goosebumps sendiri nih ya. So, gimana menurut kalian soal pembahasan hubungan Arlong Park dan EKTD? Langsung kasih opini dan diskusi terbaik kalian buat meramaikan kolom komentar, oke? Okay? So, see you next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone. Salam Adi Media.